Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kabar semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Fajar Kepinski, SMH, dosen Fakultas Hukum USU dan juga dosen selaku mata kuliah Klinik Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada video ini saya memberi pengantaran tentang tugas mahasiswa PBL mahasiswa tentang membangun kesadaran hukum perlindungan terhadap aksi sekstorsi di masyarakat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah. Duh, aku harus ngapain nih? Kalau misalnya aku gak kasih apa yang dia mau, dia bakal nyebarin foto-foto aku itu yang dia udah punya. Duh, aku harus telepon Yohana. Halo, Yo. Halo Lydia, kamu kenapa? Kok suaramu lemes banget? Pasti kamu lagi nggak baik-baik saja. Ada apa Lydia? Enggak, sebenarnya ada orang yang punya foto aku yang kayak gitu yo, yang gak sopan. Dan dia ngancam kalau misalnya aku nggak kasih dia lagi foto yang kayak gitu, dia bakal sebarin foto-foto aku yang udah sama dia itu yo. Aku beneran takut yo. Aku beneran lemes. Aku beneran gak kuat. Ini semua terlalu berat yo. Astaga Lydia, itu sekstorsi. Kamu nggak boleh diam aja. Kamu harus lapor dan ceritakan ke kakakmu Dinda. Dia orang hukum, dia pasti tahu cara menanganinya. Lid, tenang Lid, gak apa-apa, kami ada sama kamu kok. Mereka tuh orang jahat Lid. Yang mereka lakukan itu tindakan pidana. Mereka tuh udah melakukan sekstorsi sama kamu Lid. Gak apa-apa, kami ada di pihak kamu kok. Pasti hukum juga berada di pihakmu Lid. Gak apa-apa Lid. Aku harus gimana kak? Aku malu kak. Kalau orang tahu gimana aku malu. Aku gak kuat kak. Nanti kita laporin ini ke polisi. Pasti polisi jaga identitas kamu. Kamu tenang aja. Kami semua ada di pihak kamu. Kami semua bisa membela kamu pastinya. Dan kamu di sini adalah korban, Lid, bukan pelaku. Jadi kamu nggak perlu malu, nggak apa-apa. Kami semua ada di sini ya, Lid. Lid, tadi aku udah dapat telepon dari Yohana. Yohana juga udah ngasih tahu gimana keadaanmu. Lid, kamu nggak usah takut kok. Di sini kamu yang jadi korban. Kat, aku gak kuat Kat. Kalau orang tahu gimana Kat? Gak apa-apa, Lid. Aku harus gimana ngadapinnya? Gak apa-apa, Lid. Gak apa-apa. Kamu harus tenang. Kita semua ada di sini buat kamu. Kamu harus tahu, kamu itu korban. Jangan takut, Lid. Mereka Lid yang jahat di sini. Mereka yang melakukan tindakan pidana. Kamu nggak perlu takut, nggak perlu malu juga. Pasti polisi juga menjaga identitas kamu. Santai aja Lid, nggak apa-apa. Kami semua ada di sini buat kamu. Betul, Lid. Gimana nanti kalau kami temenin kamu ke kantor polisi? Biar kamu nggak usah takut. Di sini kami temenin kamu kok. Kita lewatin sama-sama ya, Lid.
sangat memahami situasimu saat ini. Banyak korban ekstorsi yang merasa sendiri dan terjebak. Namun kamu tidak perlu takut. Kami di sini akan membantumu, baik secara hukum maupun secara psikologis. Kamu tidak sendirian kok untuk menghadapi ini semua. Tapi Bu, gimana kalau foto-foto saya tadi beneran tetap disebarin sama pelakunya? Saya harus gimana ya Bu? Gimana kalau kita ini, apa yang kita lakukan ini udah terlambat Bu sebenarnya? Kita bisa segera mengambil langkah hukum nih. Langkah pertama, kita bisa lapor polisi. Dengan adanya bukti digital, yaitu ancaman tadi, dan juga laporan kepolisian, kamu bisa mendapatkan perlindungan hukum. Hukum di Indonesia ini cukup kuat kok untuk menindaklanjuti pelaku ekstorsi ini dia. Lid, berarti kalau udah kayak gini, kita harus cepat melapor. Semakin cepat kita melapor, semakin besar kemungkinan foto-fotomu itu nggak kesebar. Kamu nggak perlu takut. Kami ada di sini kok untuk bantu kamu. Betul, Lid. Undang-undang ITE bisa digunakan untuk melawan pelaku. Jadi ancaman penyebaran konten intim tanpa izin itu merupakan pelanggaran serius. Jadi jika orang itu tetap menyebarkan fotomu, dia akan terkena sanksi hukuman yang sangat berat, Lydia. Oke Lydia, kalau memang kamu sudah yakin, kita bisa segera ke kantor polisi untuk melapor. Aku yakin Lydia, pasti polisi akan segera menindaklanjuti hal itu. Mereka nggak tahu kalau kamu itu punya keluarga yang mendukung kamu. Iya, aku bersyukur banget ada kalian yang bantu aku di sini. Aku benar-benar nggak tahu kalau misalnya aku ngadepin ini sendirian gimana. Aku benar-benar nggak tahu. Betul, Lid. Kamu di sini nggak sendirian kok. Kami di sini ada untuk bantu kamu lawan orang jahat itu. Nanti setelah semua masalah ini selesai, kita harus rayain bareng-bareng ya. Ya, betul kali, Lid. Kita memang harus merayakan keberanian kamu karena kamu betul-betul keren banget bisa melaporkan ini, karena nggak semua korban yang berani ngelaporin gini, karena ya seperti rasa-rasa kamu di awal, rasa malu, rasa untuk melaporkan itu karena takut juga bakal kesebar, itu nggak akan nih. Karena ini juga bisa jadi rujukan mereka, karena ada nih korban sekstorsi juga yang berani gitu. Dan bener Lydia, dengan kamu bercerita tentang kisah kamu, pasti kamu bisa menginspirasi orang-orang yang pernah jadi korban kejahatan seperti ini. Makasih ya semuanya. Aku gak tahu lagi kalau gak ada kalian yang dengerin ceritaku. Aku jadi lebih lega sekarang karena kalian udah dengerin aku. Makasih ya. Walaupun sebenarnya prosesnya masih panjang. Benar Lid, kejahatan kayak gitu tuh harus dilawan. Kamu jangan takut, kita semua ada di sini untuk kamu. Betul kali tuh, Lid. Percaya aja, kita semua pasti bisa ngelewatin. Jadi sekstorsi itu adalah kejahatan yang udah sangat sering terjadi di era digital ini. Pelaku mungkin memanfaatkan kepercayaan korban, kelemahan korban melalui manipulasi, ancaman. Mereka juga bisa hacking akun kamu. Jadi kamu gak usah takut Lydia, gak usah malu juga. Tapi Bu, apa yang membuat korban sering merasa terjebak dan takut untuk melapor? Mereka mungkin seperti Lydia, mereka takut akan dampak sosial, pandangan keluarga, pandangan teman terhadap Lydia. Tapi ingat Lydia, korban tidak bersalah, pelakulah yang harus dihukum, dan korban memiliki hak untuk dilindungi. Itu betul banget tuh apa kata Ibu Ella tadi, karena memang tindakan mereka itu udah diatur dalam Undang-Undang ITE dan KUHP tentang pencemaran konten pribadi, dan itu merupakan tindak pidana Lydia. Jadi kamu nggak perlu takut, kita di sini semua ada sama kamu ya. Jadi Bu, selain lapor polisi, apa langkah yang bisa dilakukan oleh korban? Untuk korban seperti Lydia, selain lapor polisi, mereka juga bisa meminta bantuan dari LSM, lembaga pendukung seperti kami, untuk bantuan psikologis, bantuan hukum, dan juga edukasi. Selain itu juga penting bagi korban untuk segera mengganti password di akun-akun digitalnya. Dan juga jangan pernah membalas chat dari pelaku, karena itu hanya akan memberikan mereka semakin banyak akses. Tapi kalau misalnya pelaku-pelaku itu tetap bisa nyebar
foto-foto itu, aku harus gimana ya Bu? Aku malu banget Bu. Tenang Lydia, kalau pelaku berhasil nyebarin ke akun digital mereka, kamu juga bisa laporin kok ke platform digital itu. Sekarang platform digital seperti Instagram, TikTok, Twitter, Facebook udah ada kebijakan yang ketat tentang konten non-konsensual. Atau kalau kamu mau, kamu bisa ngambil jalur hukum Lydia, biar mereka dapat hukuman tambahan. Jadi ini penting kali untuk diingat karena memang meskipun ini terdengar menakutkan ya, tapi ketika kamu udah mengambil langkah hukum untuk melaporkan mereka tuh jarang benar-benar yang mau ngupload foto-foto kamu lagi. Jadi tuh mereka tuh sebenarnya tujuan mereka tuh cuman untuk mau mengontrol korbannya aja, itu mengontrol kamu Lydia. Jadi kamu nggak perlu takut, kami di sini ada buat kamu Lydia. Benar itu Lydia. Jadi, kamu nggak perlu takut lagi mulai sekarang. Kami semua di sini ada untuk kamu. Bukan cuma untuk kamu, tapi untuk semua orang yang pernah menjadi korban hal kejahatan seperti ini. Mengungkap maraknya kasus sekstorsi di Indonesia. Dalam Global Corruption Barometer Indonesia 2020 yang mengutip laporan Transparency International, mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat sekstorsi tertinggi di Asia sebesar 18%. Lantas bagaimana menyadarkan masyarakat akan potensi tindak kejahatan yang mengintai serupa yang dilakukan Agus? Selengkapnya dalam Benang Merah, Awas Sekstorsi dan Jerat Manipulasi. Indonesia ternyata merupakan negara sextortion atau penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual itu paling tinggi di Asia, yaitu sekitar 18%. Lala adalah korban dari kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Indonesia menjadi negara dengan tingkat pemerasan seksual tertinggi di Asia, di mana sekitar 180 orang mengaku pernah mengalami atau mengenal orang yang mengalami pemerasan seksual. Direktorat Cyber Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat sekstorsion atau pemerasan melalui penyediaan jasa layanan video call seks. Pentingnya membangun kesadaran hukum perlindungan terhadap aksi sekstorsi di masyarakat.